Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan servisan lagi mesin cuci 2 tabung Sanyo XW855T ya. Meskipun Sanyo ini produk lama, sekarang udah diganti sama Aqua. Oke, kita coba cek mesin cucinya. Ya ampun, saya sebenarnya sih udah giling-giling ya, mesin cuci kondisinya kayak gini, banyak kotoran tikus. Batin saya mau ditolak gimana, tapi ya jiwa tusar saya ya mau coba diperbaiki lah. Ini konsumen tetangga saya minta tolong mesin cucinya dicek, diperbaiki. Ya batin saya sih sebenarnya ya itu gitu, kok ada ya mesin cuci sampai kayak gini kondisinya. Semuanya udah digigitin tikus, mesinnya mati, terus nggak berfungsi. Pokoknya kata yang punya kalau misalnya nggak bisa ya udah diakir aja, dibuang. Tapi nggak apa-apa, kita coba akan reparasi ya. Yang pertama kita siapin dulu nih alat keselamatan, kayak sarung tangan, masker segala macam ya, karena saya nggak pakai masker. Jadi karena di sini banyak kotoran tikus, saya bersihin dulu ya, supaya nanti pelanggannya juga enak. Masa saya cuma diperbaiki doang, nggak dicuci. Kita cuci semuanya lah tanpa terkecuali, banyak banget emang kotoran tikusnya. Kabelnya juga udah pada buntung. Kondisi mesinnya saya juga nggak tahu kondisinya, dinamonya itu masih oke atau enggak gitu ya. Oke, sebelum itu kita bersihin dulu aja dah, biar nanti kerjanya juga enak, kita nggak kebauan sama bekas kotoran tikus. Saya juga nggak ngerti ini taruhnya di mana nih sama yang punya, apa di kebun, apa di mana, apa di dapur, apa di belakang rumah yang banyak tikusnya. Sampai nggak ngerti ini tikus masuk dari mana gitu. Oke, nggak apa-apa lah itu, kita coba untuk rapikan. Setelah bersih kita coba rakit lagi ya. Jadi ini saya lakukan penyambungan kabel terlebih dahulu untuk memastikan bagian mana yang masih berfungsi ya. Syukur alhamdulillah kalau misalnya berfungsi semua gitu ya, baik motor pengering maupun motor penggiling ya. Oke, setelah itu kita rakit saja semuanya, kita pretelin dulu tadinya sebelum kita cuci, supaya elektrikal nih kayak misalnya timernya atau timer washing atau timer pengeringnya itu nggak korslet kena air. Baik, setelah dirasa sudah cukup keringnya, ini kan kabelnya kan buntung ya, jadi buntungannya ini juga udah nggak begitu kelihatan, tapi masih ada sisa-sisa kabel. Jadi kita sambung aja nih, nanti kita urutkan sesuai dengan warna yang memang diputus nih, warna kuning, merah, dan yang lain-lain kalau misalnya ada ya. Kalau misalnya teman-teman punya kabel yang sesuai dengan warnanya, bisa langsung disambung aja, karena ini stok kabel saya tuh terbatas warnanya, jadi ya ala kadarnya. Yang penting nanti wiringnya itu sesuai ya, nggak bikin short, nggak bikin korslet. Oke, setelah kita melakukan penyambungan, kita pastikan dulu ya semuanya itu sudah sesuai dengan jalurnya, jangan sampai nanti ada yang terbalik. Lalu kita cek di bagian kapasitor, terus wiring yang lain, apakah ada indikasi bekas digigit tikus dan terkelupas kabelnya. Ini bahaya nih kalau misalnya ada bekas gigitan tikus tapi meninggalkan selai tembaga atau ada yang terkelupas, itu bahaya juga ya kan. Oke, di sini kalau misalnya tidak apa-apa, di sini kita pastikan semuanya oke, fuse-nya juga normal. Kemudian kita lakukan isolasi supaya nanti aman ya, supaya aman sambungannya, bebas dari itu ya, sambungan yang terbuka dan seperti itu. Oke, untuk tipe-tipe mesin cuci tertentu, untuk pembukaan si bagian atasnya itu harus digeser terlebih dahulu, baru bisa diangkat ya. Jangan sampai main congkel aja akhirnya patah. Oke, untuk mesin cuci 2 tabung ini memang sebenarnya sih kalau dilihat dari fisiknya, ini produknya udah lama, karena kita tahu juga di sini masih tertera merek Sanyo yang harusnya sudah Aqua gitu. Baik, setelah itu kita lanjutkan untuk pemasangan 2 baut aja untuk mengikat dia, jadi nggak saya lakukan secara full. Dan ini dia alhasil setelah saya coba. Untuk mesin atau motor pengeringnya sih aman ya, masih normal, tapi di bagian mesin penggilingnya nih nggak respon untuk putaran satu arahnya aja itu. Jadi putaran yang selanjutnya itu nggak ada.
Jadi setelah saya bongkar, ini saya coba bongkar dulu dan saya cek di sini ada kabel, salah satu kabel yang warna kuning ini putus. Jadi saya coba untuk mengakal ini dulu ya, sebelum nanti kalau misalnya udah buntu, udah nggak bisa dia apa-apain, baru kita kasih tahu owner ini udah rusak dan harus beli baru. Dan ternyata saya buka, saya cek ada putus kabel. Cuman yang nggak habis pikir kenapa kok sebranded Sanyo ini masih menggunakan winding atau lilitan dengan kabel aluminium. Jadi ini kabelnya tuh bukan tembaga ya, aluminium. Nah putusnya tuh di sini. Ini untungnya masih bisa untuk di repair, dililit lagi karena ini aluminium. Jadi saya lilit, nggak bisa disolder. Jadi kalau misalnya disolder pun juga sia-sia, nggak akan nempel ya. Di sini karena saya coba untuk solder tapi tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa, aja udahlah dililit aja biar kuat. Terus saya berikan isolasi bakar ya, atau heat shrink. Nah setelah itu kita lakukan pengukuran kembali sebelum nanti ini kita rakit ke covernya. Oke, untuk video pembongkarannya ini saya nggak videokan ya karena memang kondisinya agak kredit, jadi saya lupa untuk merekam. Jadi proses pembongkaran si covernya itu harus kita buka kelingannya karena dia itu nggak dibaut tapi dikeling, itu kayaknya sih bentuknya permanen dari sana ya, dari pabrikan. Oke lanjut, kita akan ke pengecekan. Jadi kita pastikan terlebih dahulu di sini kabelnya sudah terpasang atau sudah disambung ya. Kita pastikan sambungannya itu kuat, jadi nanti ketika ada beban, ada arus atau di proses penggunaan ini nggak masalah lagi. Oke, setelah dicek ini kedua kabel yang tadinya awal salah satu warna kuning ini nggak respon, nggak ada tahanan, ini sudah normal kembali ya. Tinggal kita lihat endingnya ini bisa muter atau kagak gitu kan. Oke lanjut ke pemasangan tutup bawah maupun atas. Ini ada pakunya, paku keling. Di sini sudah saya buka dulu dengan bor karena memang nggak dibaut. Jadi nanti prosesnya ini teman-teman bebas, ini mau diganti dengan baut M6 juga bisa, atau misalnya dipakai lagi. Kalau dipakai lagi ini harus dilas ya. Nah lagi-lagi video pengelasannya juga nggak saya videokan, tiba-tiba udah selesai di proses penyambungan. Tapi overall teman-teman kalau misalnya mau ganti pakai baut juga bisa lah ya. Oke, setelah kita pastikan untuk gulungannya itu sudah terpasang dengan benar, kita cek ya, cek lagi. Di sini sudah saya las dan saya tes putarannya juga normal, nggak seret. Lalu kita akan melakukan pengetasan dengan menggunakan kapasitor. Jadi kita tes di luar terlebih dahulu sebelum nanti kita pasang di mesin cucinya. Oke, di sini saya menggunakan kapasitor saya menggunakan kapasitor 8 mikrofarad ya. Untuk kapasitor semestinya sih menggunakan kapasitor ukuran 10 mikrofarad, tapi nggak apa, ini kan cuma buat ngetes doang. Oke, lalu kita berikan arus di satu kabel dan alhamdulillah di sini sudah respon baik, putaran kiri maupun putaran kanannya sudah normal. Jadi ini nanti tinggal kita pasang di mesin cucinya. Ya mudah-mudahan sih setelah dipasang nanti hasilnya awet ya, jadi nggak sekali pakai dua kali pakai itu kumat lagi ya. Ya alhamdulillah juga sih, jadi ownernya tuh nggak beli motor baru gitu kan, dinamo baru. Baik, kita lanjutkan ke pemasangan di mesin cuci ya kan. Kita rakit semuanya. Ini saya ngerjain ini dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore kita cek di sini untuk runningnya oke, sudah normal ya kan, baik pengering maupun penggilingnya itu sudah berfungsi. Tinggal kita tes aja. Nanti saya cuci dengan menggunakan baju kotor biar nanti ada hasilnya gitu kan, hasil perbaikannya kan. Nah untuk spare part yang lainnya yang kiranya perlu diganti, di sini sih saya udah memastikan untuk mengganti si karetnya ya, karena infonya itu bocor katanya. Yang nggak habis pikir tuh kenapa karetnya itu dijahit
kayak gini gitu, dijahit kayak gini. Saya nggak ngerti juga, ketawa. Ya udahlah, itu buang aja, itu kita ganti. Jadi saya besoknya saya tinggalin dulu, saya kerja, terus pulang kerja saya beli karet nih di toko spare part. Kayak itu sesimpel itu, jadi nggak perlu dijahit kan, ini juga harganya nggak mahal, paling 10 ribuan. Oke ya, ini sudah karetnya kita ganti biar nanti nggak bocor, karena pas kemarin saya coba juga memang bocor gitu. Oke, ini udah terpasang, tinggal kita tes running dengan menggunakan baju. Ini real nyuci ya, bukan ngetes. Jadi saya nyuci sekalian aja, ngetes biar nanti ada hasil, kita kasih ke ownernya nih sudah berhasil, sudah berfungsi. Ya gimana nanti ongkosnya ya terserah si ownernya gitu kan. Yang jelas nanti step-stepnya atau proses perbaikannya tuh saya jelaskan gitu kan, mulai dari cleaning, terus servis dinamo, penggantian karet, dan yang lain-lain. Jadi kita usahakan untuk yang seril mungkin ya, jujur tanpa ada dusta di antara kita. Oke, di sini saya coba untuk penggiling sudah oke, sudah waktunya selesai, dan kita coba di pengering. Seperti biasa untuk mesin 2 tabung ini, kalau misalnya penataan baju di bagian pengeringnya itu enggak pas, dia pas ngegeol gitu kan, nggak balance. Ini suka dukanya mesin cuci 2 tabung. Oke, kita perbaiki aja untuk posisinya, cuman diangkat dikit, ditendet aja ya. Biasanya sih kalau waktu saya masih pakai 2 tabung, untuk sisi yang sebelah penggiling ini airnya itu nggak saya kosongin, biar ada pemberat. Kalau misalnya kosongan ketika ini di penggiling pengeringnya dinyalakan, ya gudak-gudik gitu kan, bisa jalan dia gitu. Oke, di sini sudah normal. Oke ya, mungkin teman-teman itu saja informasi yang bisa saya sampaikan reparasi mesin cuci Sanyo ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.